Ini saya mau bicara mengenai urapan, saudara. Kita ini sudah diurapi. Nah, jadi hari ini saya akan bicara urapan itu dengan lebih komplit, saudara. Ya, oke. Ada sebenarnya dua jenis urapan yang saya mau bicara. Urapan yang pertama, ya, itu adalah urapan yang di dalam kita. Urapan itu Tuhan kasih ke kita sejak kita dilahirkan kembali. Ya, Yohanes 1 ayat 12, semua yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Siapa? Mereka yang percaya dalam namanya. Saya mau tanya di sini, saudara, siapa di antara saudara yang sudah terima Yesus? Amin, thank you saudara, buat tangan saudara. Semua saudara yang sudah terima Yesus, saudara diberinya kuasa. Berarti kuasa itu apa? Kuasa itu urapan. Nah, berarti saudara dari ayat ini kita lihat sama-sama. Saya mau tanya, berarti saudara sudah diurapi apa belum? Ya. Sudah. Amin. Waktu kita terima Yesus, kita sudah diurapi. Ya. Nah, satu ayat lagi, Yohanes 7 ayat 38. Barang siapa percaya kepada Yesus, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ya. Jadi di sini dikatakan bahwa aliran itu bukan satu kali, udah selesai. Enggak, saudara. Tetapi saudara, aliran itu mengalir. Itu bicara apa? Waktu kita lahir baru kita terima urapan. Dan harusnya saudara ya, urapan itu mengalir ke dalam diri kita. Harusnya seperti itu saudara ya. Jadi itu tadi bicara mengenai urapan yang di dalam. Saya gak bicara dari jauh ya. Nah, urapan yang kedua adalah urapan yang di atas kita. Ya, ini beda sama yang tadi di dalam. Ya, urapan yang di atas itu adalah urapan untuk kita melayanin dan memberkati. Saudara, saya akan bicara dulu yang pertama tadi yang mengenai urapan yang di dalam kita. Ya. Nah, 1 Yohanes 2 ayat 27. Ayatnya bilang apa? Sebab di dalam diri kamu, di dalam diri semua saudara yang terima Yesus ya, tetap ada, saudara ya, tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Oke, kita sampai sini dulu ya, saudara ya. Tetap ada. Artinya apa, saudara? Tuhan udah kasih kan? Ya, tetap ada. Bahasa Inggrisnya abide. Artinya apa? Sekali Tuhan kasih, urapan itu tinggal di dalam kita, gak pergi-pergi. Tinggal, jadi menetap di dalam kita. Wow, oke. Jadi sekarang saudara yang sudah lahir baru, saudara yakin di dalam saudara ada urapan? Amin. Amin ya. Ayo saudara kita sama-sama. Saya sudah diurapi. Amin ya. Amin. Oke, saya sudah diberi kuasa. Amin ya saudara ya. Nah, oke. Nah, urapan ini saudara, sekarang kita mau tahu nih, buktinya apa? Saya mau cek, benar nggak sih buktinya kalau saya sudah diurapi? Nah, ada 3 bukti ya, bahwa saudara tahu bahwa saudara sudah diurapi. Pertama, ya, ibaratnya waktu seorang bayi, kalau waktu saudara lahir baru, ya, itu kan kayak bayi lahir ya. Oke, nah tanda pertama kalau bayi itu lahir dan bayi itu sehat ya saudara ya, pastinya bayi itu lapar. Setuju ya? Bener ya? Kalau bayi nggak lapar, wah, udah deh. Pasti kita, ada apa ini? Pasti bayinya kayaknya nggak sehat deh. Setuju ya? Bayi, nguek. Dia mau minum. Ya, nah, jadi tanda pertama kita tahu bahwa pengurapan itu sudah mulai ada dalam diri kita. Ya, terutama waktu kita lahir baru adalah kita jadi haus. Ya, kita jadi haus sama firman Tuhan. Ya, kita jadi haus untuk berdoa. Kita jadi haus sama hadirat Tuhan, saudara. Ya, nah kemudian yang kedua, ya tadi karena kita haus dan lapar, kita berarti udah ada tanda-tanda kehidupan ya. Benar ya, saudara ya. Nah, kemudian bayi ini, ya, kemudian waktu dia mulai bertumbuh, ya, saudara pernah nggak ada buku pengajaran gitu? Buku untuk mengajari bayi mengenal papa mamanya. Ada nggak saudara? Gak ada kan? Otomatis kan? Bener ya?
Otomatis. Jadi semua bayi itu dia otomatis tahu papa, mama. Benar ya? Waktu bayi belajar ngomong gak ada yang ajarin, tapi dia papa. Benar gak saudara? Ya kan? Kenapa dia otomatis tahu ini papa, ini mama? Sama saudara dengan kita. Waktu kita lahir baru saudara ya, kita tuh sendirinya kuasa Tuhan bekerja dalam diri kita. Sehingga kita jadi tahu, Tuhan saya diampunin. Tuhan sekarang saya tahu Kristus itu ada ya. Dan sekarang Kristus itu terima saya ya. Kristus itu ampunin saya ya. Siapa dari saudara yang waktu saudara terima Yesus saudara tahu itu? Saudara mengalami itu terjadi. Saudara kan mengalami seperti itu. Ya. Saudara waktu saya lahir baru, saya nggak lahir baru di gereja ini ya saudara ya. Saya itu produk persekutuan doa. Oke, kalau saudara lahir baru di gereja ini ya, waktu saudara dilayanin terima Yesus, saudara dikasih tahu, oke sekarang kamu udah terima Yesus ya, kamu udah dilahirkan kembali, kamu udah diselamatkan, benar ya saudara ya. Nah waktu saya lahir di persekutuan doa, saya tuh nggak dikasih tahu loh. Jadi waktu itu saya lahir baru, nangis-nangis, terima Yesus gitu ya. Nggak ada yang kasih tahu saya kalau saya tuh sudah diampunin, diselamatkan, lahir baru gitu-gitu ya. Saya nggak diajarin, oke? Nggak kayak kalau saudara lahir baru di gereja ini. Tapi saudara luar biasa, kenapa? Roh Allah yang di dalam saya bekerja. Dan saya percaya roh Allah yang sama ada di dalam saudara. Jadi saudara habis saya lahir baru, minggu depannya saya ajak Pak Salim ke gereja, saya bisa nangis. Kenapa saudara nangis bombay? Kenapa? Saya tahu, saya sudah diselamatkan. Saya tahu, saya sudah diampunin. Ya, nah, jadi itu saudara, orang yang urapannya bekerja dalam diri dia, tanda-tanda yang kedua adalah dia tahu bahwa saya sudah diampuni. Saya adalah milik Kristus. Yesus sekarang sudah hadir dalam hidup saya. Dan sekarang masa depan saya ada dalam tangan Kristus. Saudara tahu aja, ya, itu iman. Oke, itu tanda kedua bahwa pengurapan sudah bekerja dalam diri kita. Tanda ketiga, kembali ke bayi. Kalau bayi, saudara ya, bayi itu pernah gak kita ajarin ini? Nah, bayi nih ya, umur 6 bulan, 7 bulan, setahun gitu. Kita ajarin bayi, nah kamu harus sayang ya sama papa mama. Kalau nggak sayang nanti kamu anak durhaka. Saudara pernah gitu nggak? Anaknya ngerti nggak sih anak durhaka? Enggak. Benar ya saudara ya? Tapi saudara nggak usah diajarin kalau keluarga saudara normal ya. Kalau keluarga saudara nggak normal jangan dibilang deh ya. Tapi kalau keluarga kita normal ya, otomatis waktu kita punya bayi ya, bayi itu dia tuh akan sayang sama papa mamanya. Bukti. Dari mana kita tahu dia sayang? Papa pulang kerja, anaknya langsung kucuk. Belum bisa jalan, dia ngerangkak kenceng-kenceng, dia cari papanya. Bener nggak? Ya, anak cewek, mamanya pulang, dia cari perhatian. Kenapa? Dia mau kita gendong. Saudara, mama ngalamin nggak? Kenapa? Otomatis anaknya itu dia tahu papa mamanya sayang dia dan dia mengasihi papa mamanya. Benar ya, natural seperti itu. Sama saudara, sama halnya seperti bayi, kita juga kayak gitu. Waktu kita lahir baru, otomatis kita akan tahu bahwa Tuhan mengasihi saya. Dan saya mengasihi Tuhan. Saudara ngalamin itu ya? Kalau nggak saudara hari ini nggak di gereja. Saudara datang ke sini kenapa? Karena saudara mengasihi Tuhan. Benar ya saudara ya? Ya, jadi saudara langsung tahu, oh Tuhan mengasihi saya dan saya mengasihi Tuhan. Dan kasih itu mengalir dalam hati kita. Dan karena Allah adalah kasih dan Allah sangat mengasihi jiwa-jiwa, hati Allah itu tertransfer ke dalam hati kita. Sehingga sejak kita lahir baru, kita langsung matanya kayak dibukain, kita langsung bisa mengasihi jiwa-jiwa. Tiba-tiba saya sadar, wah saya diselamatkan nih. Papa mama saya gimana? Nanti kalau mati mereka masuk neraka loh. Adik saya gimana? Cici saya gimana? Koko saya gimana? Tiba-tiba saya jadi kepo sama hidup mereka. Mereka harus selamat. Saudara mengalami apa yang saya bilang? Kasih. Itu adalah tanda ketiga bahwa pengurapan Allah mulai bekerja dalam hidup kita. Saudara mengalami itu?
berarti saudara terbukti sudah diurapi. Amin ya. Nah, kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bayi ini didesain oleh Tuhan. Apakah Tuhan pernah mendesain bayi jadi bayi terus biar lucu gitu? biar imut-imut terus gitu ya? Enggak dong ya. Enggak dong. Tuhan mendesain setiap bayi untuk bertumbuh dewasa. Setuju ya, saudara ya? Sama. Setiap kita, sehabis kita lahir baru, Tuhan mendesain setiap kita untuk menjadi orang Kristen yang dewasa. Kita harus melewati yang namanya perjalanan iman kita, perjalanan rohani kita. Berarti harusnya wajarnya kita bertumbuh. Ya, saudara gini, kalau bayi kecil ya, imut-imut, saudara, aduh imut-imut, gemoy gitu ya saudara ya. Tapi kalau bayinya kecil terus gak bertumbuh-tumbuh, gak gemoy lagi dong. Iya gak saudara? Iya dong, sama. Berarti kalau orang Kristen ya, awal lahir barunya emang gemoy gitu ya. Tapi kalau berikutnya gak bertumbuh-bertumbuh, gak gemoy dong saudara. Setuju ya? Ada yang salah dong. Nah, kita mau selidikin nih. Kenapa? Karena desainnya Tuhan, kita harus bertumbuh. Ya, nah salahnya di mana? Kenapa kemudian orang Kristen ini kemudian menjadi tidak bertumbuh? Nah, kita kembali ke bayi. Kalau bayi baru lahir ya, tadi ya. Kira-kira menurut saudara, apa penyebab utama yang menyebabkan seorang bayi bisa tidak bertumbuh? Sakit. Benar. Benar nggak saudara? Biasanya kalau anak udah sakit, pasti timbangannya nggak naik. Saudara Bapak Ibu yang pengalaman punya bayi, kalau biasa kita tiap bulan timbang bayi, kalau anak udah sakit timbangannya nggak naik kan? Benar ya? Nah, saudara, kenapa biasanya bayi bisa sakit? Bisa kalau kita punya bayi ya, kalau kita breastfeeding oke ya, tapi kalau kita minum susu dari botol aja saudara ya. Saya tuh kalau dulu saya botol, saya masih ingat, botol saya tuh harus benar-benar steril. Kenapa? Kalau nggak steril, anak saya bisa diare. Benar ya saudara ya? Jadi saudara, kenapa seorang bayi bisa tidak bertumbuh? Terutama karena bayi itu terkontaminasi. Oleh apa saudara? Oleh sampah. Karena kita masih hidup di dunia saudara. Ya, jadi sampah-sampah dunia itu masuk ya ke dalam bayi kita, ke dalam bayi rohani ini. Nah, sampahnya itu apa aja? Sampah rohani buat kita ada beberapa hal. Pertama, dosa. Dosa pasti mengkontaminasi kita. Dosa pasti membuat kita sakit rohani. Kedua, kompromi. Apa ini maksud kompromi? Kompromi itu mungkin sedikit lebih lemah daripada dosa, tapi sebenarnya saudara sedang buka pintu. Contoh kompromi, firman Tuhan bilang terang dan gelap tidak bisa bersatu. Contoh ya, misalnya saudara anak youth, kemudian saudara tahu ini orang belum lahir baru, saudara mulai coba-coba pendekatan, buka hati. Ya, itu kompromi. Buka-buka celah gitu saudara ya, melenceng-melenceng dikit dari firman Tuhan gitu. Ya, itu adalah penyebab kedua sampah masuk ke dalam hidup kita. Berikutnya apa lagi? Luka. Tidak bisa mengampunin. Itu sampah. Oke, makanya Tuhan bilang saya sudah mengampuni kamu supaya kamu bisa mengampuni orang lain. Ya. Berikutnya, contoh lagi sampah. Khawatir. Mungkin gini, kita manusia, kita masih bisa ada khawatir, jujur dong saudara ya. Tapi kalau khawatirnya bertumpuk sampai kemudian kita bisa mulai langgar-langgar firman Tuhan karena kita khawatir. Berarti kita membiarkan sampah masuk. Nah, jadi kemudian apa yang terjadi kalau sampah udah masuk? Tadi kita lihat bahwa tanda pengurapan terjadi itu 3 hal. Haus dan lapar, kedua iman, ketiga kasih. Nah, waktu kita mulai sakit nih, rohaninya nih ya, tandanya ini muncul di 3 hal ini juga. Pertama, kalau bayi sakit, apakah biasanya bayi itu masih doyan minum rakus kayak biasanya?
Tanda pertama biasanya kalau bayi sakit, bayi itu udah nggak mau minum susu. Berkurang minum susunya, atau biasanya kalau dia sakit kemudian nggak mau minum sama sekali. Jadi saudara, tanda pertama kalau orang sudah mulai sakit rohaninya adalah sudah nggak doyan sama firman Tuhan. Nggak doyan baca firman, rasanya nggak pingin baca. Ada sih mungkin pinginnya, tapi kemudian nggak gerak-gerak, mager. Akhirnya nggak baca juga. Ya, orang doa, saudara, wah, saudara ngeliatnya, aduh tapi kayaknya mager. Ya, kemudian waktu orang lagi pujian penyembahan, saudara lihat kiri, kanan, orangnya nyembah, air matanya keluar. Saudara gini, kok aku nggak berasa apa-apa ya? Saudara berasa hadirat Tuhannya benar-benar kering. Saudara udah nggak bisa ngerasain apa-apa, padahal saudara kepingin tuh, aduh kok dia bisa ya, kok dia bisa ya. Saudara, itu tanda bahwa haus dan lapar saudara berkurang. Pertanda bahwa rohani saudara lampu kuning. Warning, ada yang salah dengan rohani kita. Kenapa? Harusnya kita lapar. Kita kalau nggak makan nasi lapar nggak? Lapar saudara. Tapi kemudian kenapa rohani kita bisa nggak lapar? Berarti ada yang salah kan? Ya, oke. Berikutnya saudara, tadi pertama kan tadi kita bicara haus dan lapar. Kedua tadi apa? Iman. Tadi kita tahu bahwa Tuhan mengampuni kita, Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan adalah Tuhan untuk hari depan kita, benar ya saudara? Kemudian kalau orang sudah mulai error rohaninya, sudah mulai nggak stabil rohaninya, dia mulai apa? Dia akan mulai mempertanyakan kuasa Tuhan. Dia mulai bilang, ini benar nggak sih? Emang kalau saya taat, emang benar Tuhan akan berkati hidup saya? Emang kalau saya ampunin dia, emang benar nanti Tuhan akan beresin hidup saya? Enak aja ampunin dia. Kita mulai mempertanyakan kuasa Tuhan. Ya, waktu kemudian Tuhan bilang, bayar perpuluhan. Saudara bilang, emang enak aja? Emang Tuhan beneran bisa kasih bukakan tingkat langit? Emang sehebat itu Tuhan? Kita mulai mempertanyakan berbagai hal tentang Tuhan. Kita mulai mempertanyakan masa depan saya nanti emang benar Tuhan jamin. Saudara, itu tanda kedua bahwa rohani kita mulai error, mulai sakit. Ya. Kemudian yang ketiga, saudara, tadinya kita jatuh cinta kan sama Tuhan, oke ya. Sekarang tiba-tiba kasihnya kayak hilang. Saudara mungkin bisa bilang di mulut, I love Jesus. Saudara bisa pakai stiker gede, I love Jesus. Tapi sebenarnya di hati saudara, saudara kehilangan kasih mula-mula. Saudara dingin sama Tuhan. Saudara bisa ke gereja, saudara bisa pelayanan, saudara bisa tutupin orang gak tahu. Tapi sebenarnya kalau saudara jujur di hadapan Tuhan, saudara tahu, saya ini sekarang kehilangan kasih mula-mula. Dan itu pastinya saudara, kalau kita mulai kehilangan kasih mula-mula sama Tuhan. Ya, tadi kan Tuhan mengasihi kita dan kita mengasihi Tuhan. Dan kemudian kita mulai mencintai jiwa-jiwa. Saya care, oh kakek saya harus bertobat, dia udah bau tanah, nenek saya harus bertobat, tetangga saya, bahkan kucing tetangga pun kalau bisa harus bertobat. Kita gitu ya, benar ya saudara. Tapi saudara sekarang, saya ngeliat jiwa, udah gak selera, udah peduli amat dah. Wajah sendiri juga megap-megap. Saudara, ini tanda ketiga, kita mulai sakit. Ya, kita kehilangan kasih untuk jiwa-jiwa. Kalau firman ini dibagikan, ini waktunya buat kita semua. Itu kita tuh kayak medical check up, saudara. Kita mau mengecek kesehatan rohani kita. Dari mana kita tahu rohani kita sehat, rohani kita bertumbuh, urapannya mengalir? Ini dia. Kita haus dan lapar, kita punya iman, dan kita mengalami kasih Tuhan dan kita mengasihi jiwa-jiwa. Tapi kalau ini tidak terjadi, berarti hasil ceknya membuktikan saudara ada sakit rohani. Ini tadi bicara urapan di dalam ya. Oke ya. Nah, kemudian tadi saya udah bilang bahwa urapan yang kedua adalah urapan yang dari atas. Ya. Jadi urapan ini apa? Tuhan mengurapi kita untuk melayanin atau memberkati. Ya, jadi ini apa? Ini bicara mengenai demonstrasi
kuasa Tuhan melalui diri kita. Contohnya kayak apa? Contoh, urapan ini bisa bekerja. Ini kelihatan banget gini. Saya doain orang sakit, orangnya sembuh. Saya buatin dia, kemudian dia, wah iya dia nangis-nangis, wah itu kena banget buat saya, dan dia bertobat. Oke, itu contoh saudara ya. Atau dari mana sih urapan ini bisa datang? Biasanya urapan ini datang sehari sebelum kita bertobat. Sebenarnya Tuhan sudah meletakkan ini dalam diri kita. Cuma mungkin bentuknya kita nggak sadar karena dulu kita belum ngerti. Contoh saya cerita saya. Waktu saya kecil, ya, saya nggak ngerti. Buat Tuhan akan panggil saya nggak ngerti ya, oke ya. Waktu kecil tuh saya kalau mainan, saya punya sepupu 2 di rumah, adik sepupu, oke. Tapi permainan yang saya paling suka waktu kecil adalah saya jadi teacher. Saya kumpulin 2 adik sepupu itu dan saya ngajarin mereka. Pokoknya saya jadi teachernya di depan. Weh, saya bisa gaya-gaya gitu ya, gambar-gambar apa. Pokoknya saya suka banget jadi teacher. Gitu ya saudara ya. Oke. Nah, kemudian itu udah anehnya itu waktu saya kelas 1 SD. Oke. Kelas 1, saudara kebayang ya, anak kelas 1. Oke. Baru bisa baca tulis dong. Ya. Anehnya, waktu kelas 1 SD disuruh sama gurunya ceritakan tentang diri kamu. Saya bisa nulis, saudara tahu kalau buku tulis kita yang biasa ya, buku tulis sekolah gitu. Kelas 1 SD saya bisa nulis dari atas sampai bawah penuh. Tinggal sisa 3 baris kalau nggak salah. Benar-benar penuh gitu saudara. Sampai gurunya amazed, kenapa anak-anak cuma nulis segini, saya bisa nulis penuh. Dan saudara lebih anehnya lagi, waktu itu saya udah tulis di buku itu bahwa saya mau jadi teacher. Oke saudara, aneh banget. Oke, dan ternyata setelah saya bertobat lahir baru, saya tadi mengalami pengurapan yang di dalam. Oke saudara ya, saya lahir baru, saya mengalami pengurapan dalam. Dan kemudian waktu saya bertumbuh dalam perjalanan rohani, Tuhan bukakan bahwa panggilan saya adalah seorang pengajar. Oke, tapi saya nggak tahu nih. Kenapa? Jadi Tuhan sebenarnya udah letakkan banyak hal dalam diri kita yang sebenarnya itu rancangan Tuhan, panggilan Tuhan buat diri kita, yang mungkin kita sebutnya kayak bakat gitu saudara. Ya kayak bakat atau talenta, tapi sebenarnya Tuhan mau pakai dan itu berupa cara kerja Tuhan, kasih kita kuasa. Tuhan pakai kita menjadi bejana Tuhan untuk mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Ya, nah saya cerita lagi mungkin buat saudara lebih jelas. Saudara kenapa coeng ya? Pak Coeng itu kan seru banget kalau usir setan. Ya, oke ya. Kalau ini orang pelepasan, doain orang sakit tuh seru banget. Oke. Dulu sebelum beliau lahir baru, saudara tahu nggak hobinya apa? Dari kecil, dari SD beliau cerita, hobinya apa? Hobinya berantem. Orang ke sekolah kita buat apa saudara? Belajar. Benar ya? Dia ke sekolah buat apa? Berantem. Jadi kalau sudah lama nggak berantem, Pak Coeng itu biasanya gerah, panas. Gak ada lawan gitu saudara ya. Jadi dulu saudara ya, waktu saya dulu masih ingat kita kan sama-sama kerja di pabrik saudara ya. Kalau ada orang duduk nih sama dia nih saudara, orang ngeliatin dia begini aja, ngeliatin gini, dia udah cari lawan ya. Udah kayak gitu saudara. Pokoknya saking hobinya berantem apa-apa juga dilawan. Pantang kalau ditantang. Kalau ditantang, wah udah deh. Yang HCR kemarin tahu ya ceritanya ya. Nah saudara, bakat apa? Berantem. Tapi setelah lahir baru ketahuan bakat berantemnya. Tuhan mau untuk dia berantem melawan iblis. Ini contoh, ini contoh ya. Jadi kalau kita tanya dari mana datangnya, biasanya tuh udah kasih dalam diri kita. Cuma sebelum kita lahir baru kita nggak sadar. Urapan yang di luar ini datang dari ini. Waktu kita lahir baru, tadi kan kita bertumbuh sama Tuhan. Ya kita haus dan lapar, kita punya iman, kita punya kasih. Oke, jadi kita makan banyak. Saudara ngalamin ya, bisa baru saudara makan banyak, saudara bertumbuh banyak. Oke. Nah, kemudian waktu kita makan banyak, kita bertumbuh dong. Ya, kita mulai bertumbuh dan kemudian waktu kita bertumbuh, Tuhan kasih kita urapan yang di luar. Urapan yang di luarnya itu mulai bertumbuh nyata. Kelihatan sama orang-orang urapannya. Oke, nah tapi ada tapinya nih saudara. Kita semua pasti suka dong dapat urapan di luar. Bener dong, kita pasti pingin dong, wah gua doain orang, wah kayak Benny Hill lepas semua gitu kan ya. Semua pasti pingin dong, jujur dong. Kita pasti pingin, wah gua buatin orang, orang yang
bertobat, wih keren banget. Aku doain orang sakit kanker, kankernya copot. Semua pasti kepingin. Setuju? Kita semua pasti kepingin urapan yang di luar. Tapi saudara, ada bahayanya. Bahayanya adalah waktu urapan yang di dalam itu sakit, urapan yang di luar ini tetap ada. Dan urapan di luar, kalau kita tidak handle dengan bijaksana, urapan itu akan mematikan. Jadi urapan yang di luar itu bisa untuk memberkati seluruh dunia, tetapi juga bisa membawa efek negatif ke kita sendiri. Apa maksudnya? Tadi Tuhan kasih saya urapan untuk mengajar. Kalau gak ada yang tahu, kemudian saya gak bangun urapan yang di dalam. Oke, saya nggak bangun haus dan lapar akan Tuhan. Saya mulai kompromi, ya. Saya nggak hidup dalam kekudusan. Oke, saudara, ya. Oke, nggak ada yang tahu kan? Saudara lihat saya khotbah, nggak ada yang tahu. Wah, sebenarnya saya lagi di dalam error, sakit. Oke, saudara, masalahnya tidak kelihatan. Oke, tapi saudara, ini berbahaya. Oke, ibaratnya saudara, ibaratnya gini, kalau saya bawa urapan yang besar ya tadi ya. Saya bawa urapan yang besar, saya bawa keranjang besar, isi duren. Wah, durennya banyak saudara. Wah, kemudian saudara, saya tidak kelola dengan baik. Saya ceroboh dengan duren saya. Waktu duren itu jatuh, duren itu akan menimpa saya. Saya akan luka-luka. Benar ya saudara? Sama. Waktu saya dikasih urapan di luar, kalau saya tidak bangun yang di dalam, yang di luar itu akan merusak hidup saya. Contoh, saudara tahu kisah Saul? Kita buka firman Tuhan. Kita lihat apa yang terjadi waktu Saul diurapi. 1 Samuel 10 ayat 6. Waktu Saul habis diurapi, ya, untuk menjadi raja sama Nabi Samuel. Ya. Firman Tuhan bilang seperti ini, maka roh Allah akan berkuasa atas kamu. Roh Allah akan mengurapi kamu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Apabila tanda-tanda ini terjadi padamu, lihat, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu sebab Allah menyertai engkau. Oke, jadi saudara, waktu kita sudah diurapin, ya, kuasa Tuhan turun atas kita. Kita melakukan apa aja itu urapan itu bekerja. Amin saudara. Urapan itu bekerja saudara. Tapi kita lihat tadi yang saya bilang. Saul, dia dapat urapan yang di luar, tapi dia tidak membangun yang di dalam. Dia tidak bangun haus dan lapar dia sama Tuhan. Dia kompromi sama Tuhan. Saudara tahu efeknya? Akhirnya urapan itu membunuh Saul. Kenapa? Saking dia kepengennya jadi raja, dia nggak fokus sama panggilannya, dia malah kejar-kejar Daud. Saudara tahu ya? Dan kemudian karena dia nggak fokus saudara ya, kemudian saudara tahu ya ceritanya ya, dia melakukan kesalahan. Ya, Tuhan suruh bunuh Amalek, dia nggak bunuh. Habis itu waktu ketemu sama Samuel, dia masih bohong pula. Oke saudara, dan efeknya, singkat cerita, efeknya adalah Saul mati. Saul kehilangan panggilannya. Bahkan berkat buat anak cucunya. Saudara lihat, urapan yang di luar itu begitu menggiurkan, begitu wow, tapi kita harus mengerti. Sumbernya dari dalam loh. Bangunnya harus dari dalam loh. Sebelum itu menghancurkan kita. Amin saudara, ya. Nah, coba lihat gambar berikutnya. Saudara lihat gambar ini, saudara pasti tahu. Ya, saudara yang baca Alkitab, saudara pasti tahu ini gambar siapa. Nah, Samson Delilah, betul. Oke, si Samson ini dia punya urapan yang begitu besar. Ya, saudara tahu ya, dari kecil dia sudah lahir dengan very strong, sangat kuat. Urapan yang dari luar itu saudara, waktu urapan itu bekerja dalam diri kita, akan mendatangkan apa saudara? Akan mendatangkan pengagungan. Apa saudara? Shelly ya? Dia khotbahnya luar biasa.
ini orang, Pak Joelnya, itu mah hebat banget, tukang usir setan. Dikagumi, ketenaran, dan seringkali apa? Kekayaan. Waktu urapan itu datang bekerja dalam hidup kita, itu mendatangkan itu loh. Pengaguman, ketenaran, kekayaan. Ya, saudara, bahaya nggak? Bahaya. Contoh, tadi saya bilang ini, saya diurapi Tuhan dengan karunia sebagai seorang pengajar. Kalau saya tidak bangun di dalam, nggak ada yang tahu kan? Nggak ada yang tahu, nggak kelihatan kan? Nggak kelihatan, saya nggak bangun rumah saya sama Tuhan, saya hidupnya kompromi. Oke saudara, nggak ada yang tahu kan? Saudara, tadi saya bilang bahwa itu membahayakan diri saya sendiri. Saya di sini bisa pegang mic, saya bisa khotbah. Kalau saya tidak bangun urapan dari dalam, di rumah saya bukannya tunduk sama suami, saya akan menanduk suami saya. Benar dong saudara? Karena saya merasa sok pintar kan? Saya lihat bagaimana urapan itu kemudian bisa membunuh saya. Kalau saya tidak hati-hati kelola. Ini contohnya nih, Simpson. Dia punya urapan yang besar kan? Dia tidak kelola dengan bijaksana. Dia nggak bangun yang dari dalam. Dia dapatin ketenaran kan? Wih Simpson, wih paling kuat, wih, wah paling maco gitu ya saudara ya. Saya lihat nggak apa yang terjadi? Cewek-cewek nempel. Kenapa? Tenar. Terus tenar apa lagi sekarang? Uangnya banyak. Lihat nggak? Uangnya banyak. Bahaya nggak urapan dari luar itu? Kalau dia nggak bisa kelola. Bahaya. Harusnya urapan itu adalah demonstrasi kuasa Allah melalui diri dia untuk apa? Untuk menjadi berkat bagi orang lain, bagi dunia. Tapi kemudian kalau dia nggak kelola dengan benar, itu membahayakan diri dia sendiri. Ini yang terjadi kan? Akhirnya Simpson ketangkap sama Delila. Bukan ketangkap saudara ya, kejerat. Kejerat sama Delila. Saudara lihat ya, dan akhirnya saudara, untung akhir hidupnya dia masih bisa sadar dalam kondisi buta ya saudara ya. Tapi maksud saya kita mau belajar sama-sama. Ini loh kalau urapan yang di dalam tuh nggak dibangun. Ya contohnya lagi dalam hidup kita nih, contoh tadi. Misalnya Pak Salim. Pak Salim ini dia diurapi dalam hal bisnis, keuangan, ya. Kalau dia diurapi, nah ada gini, soalnya gue tahu kalau orang diurapi dalam keuangan gini. Saya dari kecil orang bilang, aduh dia berbakat ya cari duit, pegang ini jadi, pegang ini jadi. Nah itu seringkali pertanda apa? Tuhan mengurapi orang ini dalam hal keuangan. Oke, nah jadi kemudian dia bilang, waduh dia pegang ini jadi, dia diurapi ya dalam hal keuangan. Wah, kalau dia nggak bangun urapan dari dalam, urapan yang di luar itu, bahaya nggak? Bahaya saudara. Duit banyak, kalau nggak bangun yang di dalam, pasti kemana-mana. Pasti. Kalau pria itu gimana? Harta, tahta, wanita. Bener dong? Iya kan? Bener kan? Nah ini contoh saudara, ini contoh. Maksud saya kasih saudara contoh buat kita ngelihat. Semua mau loh urapan dari luar, tapi kita harus kelola dengan bijaksana. Saudara belajar ya? Oke ya, kita sama-sama belajar. Oke. Nah, jadi tadi kita kembali ke 1 Yohanes 2 ayat 27 itu. Jadi tadi kan kita udah bicara ya, ada pengurapan yang di dalam dan pengurapan di atas. Di luar ya. Nah, tadi saya sampai titik. Sebab di dalam diri kamu telah ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Titik. Ya, ini tadi saya bilang bahwa ini pengurapan dari dalam. Oke, nah kita lanjut bacanya. Karena itu, tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Titik. Ini maksudnya apa? Kalau nggak perlu diajar, ngapain kita ke gereja, kebaktian, dengar khotbah? Kenapa kita harus cell group? Firman Tuhan bilang nggak usah diajar. Nah, maksudnya saudara, di sini konteksnya adalah gini saudara. Ini konteksnya tadi kembali ke yang awal. Ya, kamu sudah diurapi. Jadi maksudnya kamu nggak perlu diajar, ini maksudnya adalah nggak usah ada yang kasih tahu. Waktu Yesus datang dalam hidup kamu tuh otomatis tahu bahwa Yesus juru selamat kamu.
Itu maksudnya. Jadi kamu nggak perlu diajar pun kamu tahu Yesus itu ada. Amin saudara. Jadi kita nggak perlu diajar dalam hal itu, kita udah tahu. Hati nurani kita bersaksi. Yesus itu ada dan Yesus itu ampunin saya. Amin ya saudara ya. Oke, sekarang kita lanjut. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu. Dan pengajarannya itu benar. Tidak dusta. Amin saudara. Di dalam Allah tidak ada dusta. Semua pengajaran Tuhan benar. Amin saudara. Alkitab tidak pernah berdusta. Tidak ada satupun bagian Alkitab yang salah. Amin ya. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu. Oke. Sebagaimana pengurapan itu telah mengajar kita bahwa Yesus itu ada. Yesus itu sudah menyelamatkan kita. Demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Kamu tetap tinggal di dalam pengurapan yang sudah Dia berikan sama kamu. Amin saudara, ya. Nah, saya tadi kembali ke kata mengajar. Tapi saudara, kalau di Alkitab bahasa Inggris, di Alkitab bahasa Inggrisnya itu bahasa aslinya, sebagaimana pengurapannya mengajar kamu, ya. Di Alkitab bahasa Inggrisnya, pengurapan mengajar itu adalah present tense. Sudah lihat. But as his anointing, sebagaimana pengurapannya teaches. Oke, kalau saudara mengerti bahasa Inggris, sudah tahu teaches. Ini tensesnya apa? Present. Benar ya? Tensesnya apa ini? Present. Present itu artinya apa? Mengajari terus menerus. Nah, kalau di bahasa Indonesia, tadi dia cuma bilang ngajarin kan? Nah, tapi di bahasa Inggris itu jelas mengatakan bahwa pengurapannya ini mengajari kita terus-menerus tentang segala sesuatu. Jadi, waktu Tuhan mengurapi kita, tadi kita buka ayat pertama bahwa dari dalam hati kita akan mengalir aliran air hidup. Ya, ini bicara apa? Bahwa Tuhan begitu rindu mengajari kita supaya pengurapan yang di dalam kita itu semakin hari semakin kuat dan semakin kuat. Mengajari terus-menerus. Melalui apa saudara? Melalui firman Tuhan. Jadi bagaimana caranya kalau kemudian kita mau urapan kita bertumbuh dari dalam? Firman Tuhan. Nggak lain nggak bukan. Kita harus baca firman dan hidupi firman itu. Taat sama firman yang kita baca. Amin saudara, ya. Amin ya. Nah, saya akan tutup dengan ini saudara. Saudara akan lihat betapa pentingnya, ya, betapa pentingnya membiarkan diri saudara diajar oleh firman Tuhan. Ya, tadi lihat ya. Pengurapan itu mengajari ya. Oke ya. Nah, saudara, saya akan kasih lihat saudara berikutnya. Ini Alkitab. Alkitab ini luar biasa. Alkitab ini mengajari kita segala sesuatu. Selama apa? Selama kita mau tunduk. Amin saudara. Kalau kita nggak mau tunduk, kita baca percuma. Percuma. Oke. Nah, kita akan lihat dari kejadian, dari Tuhan menciptakan manusia pertama, Adam, sampai ke Nuh. Ada 10 nama di sini. Ada 10 turunan di sini. Dari situ aja kita sudah bisa melihat rancangan Tuhan buat manusia. Adam punya 3 anak yang kita tahu, yang dicatat oleh Alkitab. Ada Kain dan Habel. Kita tahu ceritanya. Kain bunuh Habel. Oke, dan kemudian keturunan Kain dikutuk. Sekarang kita pindah ke anaknya Adam yang Set. Adam, Set, Enos, Kenan, Mahalalel, Jared, Enok, Metusaleh, Lamek sampai ke Noah, Nuh. Oke, ada 10 nama di sini. Oke, ini turunan semua ya. Ternyata Tuhan kasih nama di Alkitab itu ada maksudnya loh. Mengajari kita. Setiap nama ini punya arti. Ini bahasa Inggrisnya, habisnya saya kasih saudara bahasa Indonesianya. Arti nama-nama Adam hingga Nuh. Lihat ya. Kita baca Indonesianya aja. Ada manusia ya. Oke, Set itu artinya ditetapkan, appointed. Enos artinya apa? Untuk apa? Untuk mati, untuk sengsara, untuk lemah. Dan Kenan artinya apa? Penderitaan, duka cita, ratapan. Kalau jadi manusia itu, dengan kekuatan kita sebagai manusia, kita ditetapkan untuk apa? Mati, sengsara, lemah, duka cita, penderitaan, ratapan. Masih mau pakai kekuatan kita sebagai manusia?
No. Benar nggak saudara? Ya, lanjut. Tapi saudara, mahalala, Tuhan yang memberkati akan turun, apa saudara? Mengajari. Wow. Saudara ya, tadi saya bilang bahwa kita buka firman Tuhan bahwa Tuhan begitu mau mengajari kita terus-menerus tentang segala sesuatu. Saudara ya, jadi Tuhan yang memberkati itu akan turun untuk apa? Mengajari. Kematiannya akan membawa ya kepada yang putus asa, kepada yang hilang harapan, diganti dengan kelegaan, penghiburan, dan kelepasan. Ini luar biasa nggak? Saudara, bisa nggak mungkin bilang, oh ini mah kebetulan namanya kayak gini. Mungkin nggak saudara kebetulannya sampai 10 nama berturut-turut? Gak mungkin. Ini rancangan dari Tuhan. Jadi rancangan dari Tuhan, Tuhan mau kasih tahu buat kita semua lewat firman-Nya bahwa manusia itu ditetapkan untuk mati, untuk sengsara, untuk lemah, dalam duka cita, penderitaan, dan harapan. Saudara lihat, waktu kita pakai kekuatan kita sebagai manusia, tetapi Tuhan yang memberkati akan turun mengajari kita, sehingga kematiannya akan membawa kepada buat kita yang putus asa, yang hilang harapan, untuk mendapat apa? Kelegaan, penghiburan, kelepasan. Amin saudara. Jadi saudara lihat, luar biasa nggak Tuhan? Tuhan mau kasih tahu, waktu kita mengerti membangun urapan yang dari dalam, kita membiarkan firman Tuhan itu mengajari kita, dan mengajarinya apa tadi? Terus menerus tentang segala sesuatu. Amin saudara. Maka kita yang tadinya putus asa, hilang harapan, akan diganti dengan kelegaan, penghiburan, kelepasan. Saudara lihat, luar biasa Tuhan kasih tahu kita. Saya percaya kita semua belajar sesuatu hari ini. Amen. Betapa pentingnya kita membangun yang di dalam. Kenapa? Karena Tuhan yang bilang, waktu kita membangun yang di dalam, Tuhan yang memberikan pada kita kelegaan, penghiburan, kelepasan, kemenangan. Ini yang dicari buat kita semua kan? Amin saudara. Amin. Ya, amin saudara.